Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 September 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita kembali mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan awali juga pagi hari ini dengan memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi duta pembawa keselamatan, damai, dan persaudaraan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sangat menarik sekali saudara bacaan Injil hari ini untuk kita renungkan. Why? Kita lihat Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lukas 4 ayat 38. Menarik sekali saudara untuk kita perhatikan kata mereka. Bukan Simon sendiri sebagai menantu yang meminta bantuan kepada gurunya Yesus Kristus. Siapa mereka di sini? Mereka di sini saudara adalah kelompok yang berada di situ atau juga bisa komunitas yang ada di tempat itu saudara. Dan tentunya mereka sudah tahu dan kenal siapa Yesus dan juga mereka percaya akan kuasa Yesus sehingga meminta pertolongan kepada Yesus untuk melakukan sesuatu kepada ibu mertua Simon yang sedang sakit. Mereka memiliki empati dan tergerak oleh belas kasih untuk menyampaikan kepada Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih sekarang, apakah kita termasuk suatu komunitas orang-orang percaya saudara? Saya yakin saudara, saya seyakin-yakinnya dan percaya kita semua masuk di dalam komunitas orang-orang percaya. Jika ada dari saudaraku saat ini bergabung dengan komunitas di luar orang-orang percaya, bertobatlah saudara dan kejarlah, carilah komunitas-komunitas orang-orang percaya. Percaya akan Dia, Yesus Tuhan kita yang memiliki kuasa. Nah, adakah kita juga berempati kepada saudara kita yang sedang mengalami masalah, musibah, atau sakit saudara, untuk menolong dan mengajak dia berdoa memohon kepada Yesus Kristus Tuhan kita? Komunitas sangatlah penting di dalam kehidupan iman kita. Di dalam komunitas yang seiman saudara, yang percaya kepada Yesus akan saling menguatkan, meneguhkan saudara. Dalam komunitas juga saling mendoakan jika ada yang mengalami musibah, masalah ataupun sakit. Dalam komunitas juga kita semua, setiap anggota yang merupakan saudara dalam Kristus dapat menjadi saluran berkat kasih Yesus satu dengan yang lainnya. Dari Injil kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Haleluya. Lukas 4 ayat 39. Berkat kesembuhan ini saudara menciptakan persaudaraan yang lebih intim lagi. Karena ibu mertua Simon yang sudah mengalami berkat kesembuhan melayani mereka semua yang merupakan ucapan syukur yang terdalam atas kesembuhannya ini. Kita lihat, Yesus tidak berlama-lama di rumah Simon Petrus. Ketika siang hari, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Lukas 4 ayat 42. Terlihat sekali saudara, kerinduan dari orang banyak akan dia, kehausan dan kelaparan secara rohani yang ingin selalu dekat kepada dia Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajarannya.
Adakah kita juga mengalami kerinduan mendalam untuk selalu dekat kepada Yesus, saudara? Adakah kita juga mau mendengarkan setiap pengajaran-pengajarannya, mendengarkan firman-firman khotbah yang disampaikan oleh hamba-hambanya? Namun Yesus mempunyai misi yang lebih luas, kata Yesus. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas 4 ayat 43. Saudaraku yang terkasih, pesan bagi kita dari Injil hari ini sangatlah jelas, di mana Yesus konsekuen dan konsisten dalam menjalankan misinya yang telah dipercayakan Bapa kepadanya. Dia tak mau berlama-lama di zona nyaman, saudara. Dia pun harus segera meninggalkan zona nyaman menuju zona lain yang sedang menantinya. Dan mungkin juga zona itu tidak nyaman, yang mengancam dirinya. Tapi Yesus tetap meninggalkan zona nyaman. Yesus mewartakan kabar baik bukan halnya dengan mengajar, tetapi juga memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kabar baik yang disampaikan selain keselamatan adalah pentingnya hidup dalam kedamaian dan hidup dalam persaudaraan. Inilah juga menjadi misi kita semua yang percaya akan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai pengikut-pengikutnya yang mau melayani Dia. Saudaraku, perenungan pagi ini mau memberi pelajaran bagi kita semua, yaitu yang pertama, saudara, yang harus diingat, pentingnya berdoa. Terutama berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Doa merupakan kekuatan spiritual seorang Kristiani, saudara. Dan juga merupakan cara kita berelasi secara intim dan langsung dengan Sang Pencipta kita. Dalam dialog kita berdialog dari hati ke hati, yang merupakan ungkapan perasaan yang sangat mendalam. Suatu ungkapan kepercayaan serta keyakinan bagaikan seorang anak berbicara kepada bapaknya. Dan yang kedua, saudara, kita menjadi duta-duta kerajaan sorga, saudara. Kita semua dipercaya dan dipanggil untuk menjadi duta-dutanya, mewartakan keselamatan, kedamaian, dan persaudaraan di antara kita. Maukah kita melangkah maju untuk menjadi duta-duta kerajaan sorga? Mari, saudara, kita berdiri tegap, maju melangkah untuk menjalani misi yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai duta-duta kerajaan sorga. Yesus Kristus Tuhan kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu menjadi duta-duta kerajaan sorga di mana saja kami berada kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.